Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara untuk membuat sebuah bendera yang nantinya akan bisa berkibar seperti yang teman-teman sekarang saksikan di layar. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa saya sudah melakukan update software Blender ke versi 2.91 yang mana sebelumnya saya menggunakan versi 2.9. Dan hal yang saya rasakan ketika menggunakan versi yang 2.91 ini adalah di komputer saya yang mungkin speknya masih low end, maka agak lebih berat dibandingkan dengan versi yang 2.9. Nah, bagi teman-teman mungkin yang komputernya adalah high end ataupun perangkat komputer yang memiliki hardware yang bagus, maka saya sarankan menggunakan aplikasi Blender yang terbaru. Karena di aplikasi terbaru tentunya ada beberapa pembaharuan daripada versi yang sebelumnya. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Bismillah. Saya sudah membuka lembar kerja baru. Saya akan menghapus seluruh objek yang ada ini. Saya blok semua objek yang ada, kemudian tekan delete. Tambahkan sebuah objek plane, tekan shift A, kemudian pilih plane. Lihat dari tampilan kanan, tekan angka 3 pada keyboard. Kemudian rotasi plane yang sudah dibuat dengan tekan RY. Kita rotasi searah sumbu Y sebesar 90 derajat. Sehingga posisinya menjadi berdiri seperti ini. Kemudian masuk ke edit mode, kemudian seleksi searah sumbu Y, tekan S, tekan Y, kemudian kita perbesar ke arah kanan sehingga dia menyerupai bentuk bendera. Selanjutnya saya akan berikan loop cut kepada objek plane ini dengan cara tekan Ctrl R, kemudian klik kiri dan klik kanan. Dan saya akan berikan material langsung. Cara memberi material di edit mode ini adalah dengan mengaktifkan seleksi face, tekan angka 3 pada keyboard, kemudian seleksi bagian atasnya yang nanti akan saya berikan warna merah, klik material properties, kemudian klik tanda tambah di material properties, kemudian pilih new, dan di bagian base colornya saya akan ganti menjadi warna merah, karena ini saya akan membuat warna bendera Indonesia. Selanjutnya seleksi plane yang di bagian bawah. Nah, sebelumnya untuk melihat hasilnya, silakan aktifkan material preview. Nah, sekarang kita lihat ini semuanya berwarna merah. Seleksi bagian bawahnya, kemudian klik tanda tambah di material properties, kemudian pilih new, dan di bagian base colornya bisa dibuat lebih putih. Kemudian kalau sudah dipilih warna putih, kemudian pilih assign untuk mengaplikasikan pemilihan material warna putih. Dan kemudian di bagian spekularnya ini akan saya buat menjadi 0 supaya dia tidak berkilau nantinya. Sama dengan material yang pertama tadi akan saya bikin juga spekularnya menjadi 0 sehingga dia tidak akan berkilau ketika terkena pancaran cahaya. Berikutnya seleksi semua objek plane ini, tekan tombol A, kemudian klik kanan, kemudian pilih subdivide. Di bagian kotak dialog yang muncul di bagian bawah, kemudian klik, kemudian di bagian number of cut-nya jadikan angka 10, lebih kurang 10. Angka ini bebas, teman-teman mau isi berapapun sebetulnya bisa, hanya saja kalau semakin besar angkanya, maka akan semakin banyak pembagian segmen-segmen yang ada pada objek plane. Nah, kemudian kembali minimizekan kotak dialog subdivide. Selanjutnya aktifkan seleksi vertex dengan tekan angka 1 pada keyboard, perbesar sedikit objek plane-nya, kemudian seleksi vertex yang ada di kiri, 2 buah, kemudian di bagian bawahnya juga seleksi 2 buah dengan cara menekan tombol shift. Kemudian di bagian object data properties, di bagian vertex group klik tanda plus. Kemudian di sini namanya adalah vertex. Teman-teman silakan ganti sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau saya biarkan saja. Kemudian pilih assign. Maka secara otomatis nanti bagian yang kita pilih ini akan dijadikan sebagai cantolan atau tempat menempelnya nanti di tiang bendera. Kalau sudah kembali ke objek mode, tekan tombol tab. Selanjutnya kita akan membuat objek plane ini menjadi berbentuk kain nanti sehingga apabila dia terkena angin maka akan terjadi gerakan. Caranya klik basic properties, kemudian pilih cloth. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian shape, pada pin group ini silakan teman-teman pilih vertex yang tadi teman-teman sudah grupkan, yaitu nama grupnya adalah group. Nah, kalau sudah, apabila teman-teman klik tombol play pada keyboard, maka secara otomatis objek plane ini dia sudah berbentuk seperti kain. Nah, di bawah ini merupakan timeline-nya. Apabila kita tekan tombol spasi, maka objek kain itu akan bergerak dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kembali geser timeline-nya ini ke angka 1. Selanjutnya saya akan berikan tiang. Shift A, kemudian pilih silinder. Silakan masuk ke menu edit mode untuk mengubah ukuran silinder ini. Tekan tab, kemudian tekan A, seleksi semuanya, tekan S. Kemudian diperkecil, sesuaikan dengan bentuknya. Kita lihat dari tampilan 3D-nya.
Kemudian aktifkan tool move dan geser objek silinder yang sudah kita bikin tadi ke arah kiri. Skala searah sumbu Z, tekan S, tekan Z. Nah, silakan diperbesar sehingga dia menjadi berbentuk seperti tiang bendera. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau masih terlalu besar, silakan dikecilkan lagi dengan tekan S, kemudian Shift Z untuk mengecilkan searah sumbu Z, maka dia akan kecil. Kemudian akan saya tambahkan lagi panjangnya, tekan S, tekan Z, silakan diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Masuk ke objek mode, kemudian aktifkan tool move. Kita lihat dari tampilan kanan, tekan angka 3, klik benderanya, kemudian tempatkan objek bendera ini berada di atas dari tiang yang sudah kita buat. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian supaya bendera ini dia bisa berkibar, maka kita akan menambahkan sebuah objek lagi, yaitu dengan cara menekan Shift A, kemudian pilih Force Field, kemudian pilih Wind, atau ini adalah angin. Nah, di sini kita lihat ada sebuah bentuk ya, yang ini merupakan adalah arah mata angin. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, arah angin ini dia mengarah ke atas. Nah, sekarang kita ingin dia mengarah ke kanan. Maka kita putar di arah sumbu X dengan cara tekan R, kemudian X, dan tekan 90. Kalau dia terbalik ke sebelah kiri, untuk membalikkannya sebelah kanan, kita tekan tombol minus pada keyboard. Maka dia akan menjadi kebalikannya, mengarah ke arah kanan. Nah, jadi objek yang sudah kita tambahkan ini, dia sebetulnya dimanapun teman-teman posisikan, dia tidak masalah. Asalkan arahnya adalah benar mengarah ke kanan, maka nanti bendera ini akan bertiup ke arah kanan. Kemudian untuk mengatur kekuatan angin yang sudah kita tambahkan tadi, kita bisa lihat di bagian kanannya di menu Physics Properties, di bagian Strength-nya, ini teman-teman silakan ubah menjadi 1000. Enter. Nah, apabila kita tekan tombol spasi pada keyboard, maka bendera ini akan bertiup ke arah kanan. Sesuai dengan kekuatan angin yang sudah kita berikan tadi. Kalau kita berikan di atas angka 1000, maka anginnya akan semakin kencang. Cuma hanya saja kita perhatikan bendera ini bentuknya masih kotak-kotak. Maka untuk membentuknya biar lebih halus, caranya klik objek plane ini, kemudian klik kanan, pilih Set Smooth. Nah, kalau kita perhatikan sekarang dia sudah menjadi lebih halus. Dan kalau kita tekan tombol spasi lagi, maka dia akan menjadi lebih baik. Kemudian kalau kita perhatikan objek bendera ini, dia terhadap objek tiang ini dia ada terjadi benturan, sehingga benturan itu mengakibatkan objek bendera itu seperti masuk ke dalam objek tiang. Nah, cara untuk biar objek tiang ini dia tidak bisa ditembus oleh objek bendera, caranya adalah kita klik objek tiang bendera yang sudah kita bikin tadi, kemudian pilih collision. Maka secara otomatis objek kain ini tidak akan bisa menembus objek tiang yang ada di sampingnya. Kemudian hal yang sama juga bisa kita lakukan kepada objek bendera ini. Kalau kita perhatikan di sini, apabila berbenturan dengan dirinya sendiri, maka dia seperti masuk ke dalam atau seperti tenggelam. Nah, supaya dia saat bersentuhan dengan objek bendera itu sendiri tidak terjadi seperti tenggelam, maka teman-teman silakan di bagian collision, di bagian kanannya, digulung ke bawah, kemudian silakan diaktifkan sub collision. Sehingga apabila bendera ini dia berbenturan dengan dirinya sendiri, dia tidak akan tenggelam atau tidak akan hilang. Nah, sekarang kita tekan lagi tombol spasi. Sekarang kita lihat benderanya sudah bertiup sesuai dengan arah angin yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya saya akan berikan material kepada objek tiang bendera ini. Klik Material Properties, kemudian pilih New, biarkan berwarna putih, kemudian di bagian spekularnya akan saya buat menjadi 0, supaya tidak terlalu mengkilat. Dan apabila kita lihat di Viewport Render, maka kita masih belum bisa melihat objek ini dengan jelas. Oleh sebab itu, saya akan menambahkan sebuah HDR image dengan cara klik World Properties, kemudian di bagian colornya pilih Environment Texture, kemudian pilih Open, dan silakan dibuka di mana teman-teman sudah pernah menyimpan file HDR. Nah, sekarang setelah kita masukkan objek HDR-nya, maka kita sudah bisa melihat objek bendera ini menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memutar gambar HDR ini sesuai dengan yang kita inginkan, karena kalau sekarang kita lihat gambar yang ada di belakang bendera ini dia tidak bagus umpamanya, maka kita bisa memutar arahnya sehingga bisa mendapatkan view yang sesuai dengan keinginan kita. Caranya, masuk ke menu Shading, kemudian di bagian objek ini ubah menjadi Word. Kemudian klik objek HDR yang sudah ditambahkan tadi, yaitu node yang paling kiri. Kemudian tekan tombol Ctrl T pada keyboard, sehingga akan muncul dua buah node baru. Tapi yang perlu diingat adalah ini akan berfungsi apabila teman-teman sudah mengaktifkan di bagian Edit, kemudian Render. Di bagian Add-on-nya silakan ketikkan node. Nah, di sini ada namanya node Wrangler. Jadi apabila sudah diaktifkan node Wrangler ini, maka otomatis Ctrl T-nya akan berfungsi untuk menambahkan node yang baru.
Nah, kemudian silakan aktifkan viewport render. Kemudian kita atur posisi view-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini background di belakang bendera ini masih kurang kita sukai. Maka kita bisa rotasi gambar HDR-nya dengan cara merotasi di bagian rotasi yang ada di node mapping. Silakan teman-teman putar sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemandangan yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, mungkin kira-kira di sini mungkin ya. Nah, kemudian kita perbesar objeknya sedikit, kira-kira seperti ini. Dan kita coba arahkan dia menghadap ke arah langit ya, atau ini mungkin kurang tepat, kita bisa geser lagi ini ke arah sini barangkali. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke, ini kira-kira sudah pas ya. Kemudian kita coba tekan tombol spasi, maka secara otomatis bendera ini dia sudah bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, demikian saja tutorial saya pada hari ini tentang membuat sebuah objek bendera sehingga objek bendera itu bisa berkibar seperti layaknya bendera yang sesungguhnya. Demikian video saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.